Kita lanjutkan ya, pengisian rincian komponen belanja oleh staf atau bendahara madrasah. Kita coba lihat kembali ke kertas kerja di Excel yang sudah kita buat. Untuk kegiatan belajar mengajar kan banyak sekali komponen yang akan kita masukkan. Kita ambil beberapa atau salah satunya. Misalnya ini. Di dalam salah satu item komponen biayanya, ada pembelian media pembelajaran LCD atau laptop. Kita lihat di sini untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian, kalau kita lihat dana tahap 1 masih ada sisa. Kemudian, tahap 2 juga masih ada sisa. Sekitar 200. Ini coba kita refresh dulu. Tahap 1 sisanya berapa? Tahap 1 sisa 7.700.000. Kalau untuk dapatkan update, kita bisa refresh. Kemudian tahap 2 ada sisa 11.200.000. Kita akan manfaatkan yang tahap 1 ini untuk pembelian laptop 7.700.000 ya. Jadi di sini kita pilih komputer dan aksesoris. Kemudian kita lihat ini laptop. Tinggal pilih laptop mana yang lebih, apakah notebook, atau ultrabook, atau laptop kantor. Kemudian harga. Tadi kan harganya 7.700.000 ya. Kita pilih harganya 7 juta. Angkanya cukup pas ya, 7 juta harganya. Kemudian di sini kan ada akun yang bisa kita pilih. Kenapa muncul beberapa akun? Karena bisa saja laptop itu untuk diberikan ke pihak lain, jadi masuknya ke 52. 521111. Atau untuk digunakan sendiri, bisa masuknya ke 53211, yang ini ya. Ini kemudian pajak. Sesuai dengan ketentuan kan ya, kalau pembelian di atas 2 juta, kemudian asumsikan pembeliannya dengan pengusaha kena pajak. Maka di sini harus diperhitungkan PPN-nya 10%. Jadi, pas ini ya harganya 7.700.000 unit ya. Terus, sudah kita tetapkan kita akan beli sekitar bulan Mei. Karena ini dan tahap 1. 1 unit ya. Karena belajar mengajar kita bikin dari Januari sampai Desember. Jadi kita tinggal pilih kita mau belinya di mana. Kemudian jika ini sudah, maka kita simpan. Berarti sudah masuk pembelian laptop. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di rincian apa yang sudah diisi oleh staf atau bendahara. Di sini terlihat bahwa dana tahap 1 sudah dibikin semua rinciannya oleh bendahara. Karena sisanya semua sudah 0. Tapi kalau lihat di sini, kalau lihat tampilannya kan masih ada sisa 11.200.000. Tahap 1 sudah habis, sudah hijau warnanya. Tapi kalau kita lihat di menu utamanya, kenapa di sini belanjanya masih 0? Sementara kalau kita lihat di rincian ini, maka kita klik tambah. Tahap 1 sudah 0. Tahap 2 masih ada sisa. Bedanya antara yang sisa ini adalah ini yang sudah dirincikan oleh staf atau bendahara madrasah, tapi belum disetujui oleh kepala madrasah. Sementara yang ini akan muncul apabila sudah disetujui oleh kepala madrasah. Jadi, walaupun tadi sudah diisi oleh staf, tapi kan statusnya masih menunggu approval. Kalau kita lihat statusnya masih menunggu approval semua ini. Kita lihat semua masih menunggu persetujuan oleh kepala madrasah. Sudah dibuat tapi belum disetujui. Makanya di sini belum muncul.
tapi di rincian sudah terisi penuh. Ini total disetujui belum ada kan? Kalau kita lihat total disetujui belum ada, tapi belum disetujui. Tapi, kalau kita lihat di rincian, dananya sudah teralokasi. Jadi jangan bingung ya, kalau yang ini yang dirincikan oleh staf. Kalau mau kita lengkapi, kita tambahkan lagi ini, 11.200.000 untuk kegiatan apa. Kita masuk lagi. Tadi kan kalau setelah di Excel untuk belajar mengajar banyak ya. Ada pembelian buku, alat peraga juga. Kita tambahkan di sisa dana tahap 2 itu untuk pembelian alat belajar mengajar. Kita masuk lagi di sini di rincian. Kemudian kita tambah menggunakan dana tahap 2. Tahap 2 yang kita mau beli itu sisa dana 11.200.000. Kita mau gunakan untuk beli buku. Buku ada di sini. Teks utama misalnya ya. Untuk siswa di MTS. Kelas 7 misalnya. Kita pilih salah satu buku dengan harga yang cukup banyak. Misalnya buku mata pelajaran prakarya semester 1. Tahun belajarnya di sini kita pilih buku masuk ke belanja modal lainnya. Pertanyaan berikutnya ini, kena PPN atau tidak? Perlu diingat bahwa ada 3 barang yang dibebaskan. Jadi dibebaskan ya, bukan tidak dipungut. Tapi dibebaskan dari PPN. Yaitu pertama, pembelian buku mata pelajaran, pembelian buku agama, dan pembelian kitab suci. Jadi ini karena buku mata pelajaran masuk sebagai salah satu yang dibebaskan. Ini mungkin harganya kita coba perbaiki ya. Buku teks utama, buku siswa MTS kelas 7. Kemudian pilih harganya yang ini aja ya. Tetapkan harganya 20.000 misalnya. Simpan. Kemudian pilih akun. Modal lainnya. Tidak ada PPN. Berapa eksemplar yang mau kita beli? Kita beli cukup banyak. 500 eksemplar. 10 juta. Kita mau beli di tahap 2. Berarti mulai dari Juli. Misalnya bulan September atau bulan Agustus. Begitu dananya diterima, beli untuk siswa baru. Simpan dan tambah. Kemudian masih ada sisa kan ya? Masih ada sisa. Coba kita lihat tahap 2 masih ada sisa atau tidak. Masih ada sisa 1.200.000. Kita gunakan untuk pembelian buku lagi. Untuk guru ya, kita beli untuk guru MTS kelas 8. Bukunya, buku teks utama. Kita pilih harga. 20.000 juga sama. Simpan. Kita mau beli beberapa eksemplar. 1.200.000 berarti ini juga karena pembelian buku tidak kena pajak PPN. 60 eksemplar. Kemudian simpan. Di sini kita mau beli di bulan September juga. Kode akun belum dipilih. Belanja modal lainnya. Sudah aktif ya. Jadi kalau ada yang belum aktif, Bapak Ibu coba dicek aja satu-satu kembali di sini. Yang di tanda bintang ini kira-kira mana yang belum terisi, kemudian simpan. Nah, kalau kita lihat sisa dana, apakah sudah dirinci semua dana tahap 1 dan tahap 2? Ya, tahap 1 sudah dirincikan semua. Tahap 2 juga sudah dirincikan semua. Tapi apakah sudah disetujui? Belum ada yang disetujui. Total belanjanya masih 0. Kalau kita lihat di sini juga statusnya yang disetujui masih 0.
Sampai di sini, tugas penginputan dari staf atau bendahara madrasah sudah selesai. Jadi, tahap rencana bagi bendahara sudah selesai.